Kita masuk ke pembahasan sifat-sifat logaritma yang ketiga. Kita pertama-tama akan membahas soal kuis dulu. Soalnya sudah tertera di sini. Nah, di sini tentu kita sudah belajar tentang sifat-sifat logaritma, itu rumusnya ya. Pertama-tama kita masuk dulu ke sifat logaritma, yaitu rumusnya. Kalau ada B sama dengan A pangkat C, maka ini berarti A log B sama dengan C. Nah, di sini kita ketahui bahwa sepertiga pangkat negatif 4 sama dengan 81, maka tentu ini dapat kita ambil ya. Pertama-tama kita ambil dulu bilangan pokoknya ya. Itu berarti di sini sepertiga bilangan pokoknya log. Berarti di sini adalah nomor rumus atau hasil itu 81 sama dengan pangkatnya di eksponen menjadi hasil di logaritma. Nah, kalau kita perhatikan di sini, tentu tidak ada ya jawabannya di pilihan gandanya ya. Nah, oleh karena itu dapat kita ubah yang ini menjadi seperti ini. Itu kan sepertiga kan itu adalah 3 pangkat negatif 1 ya. 3 pangkat negatif 1 log 81 sama dengan negatif 4. Kemudian di sini itu kalau dia pangkatnya itu dari basis, itu menjadi pembagi ya. Berarti sini 3 log 81 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 4. Sehingga kalau kita kalikan akan menjadi seperti ini ya. Yaitu 3 log 81 sama dengan 4. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, jawabannya di sini adalah D ya. D lah jawabannya di sini. Kita masuk ke kuis yang kedua. Di sini hasil akhir ya, dari 4 log 9 dikurang 2 log 1/12 sama dengan. Nah, di sini sifatnya yang kita gunakan adalah A log B dikurang A log C akan sama dengan A log B per C. Nah, sebagai syarat di sini adalah basisnya itu harus sama. Nah, di sifat-sifat ini kan, itu basisnya kan A. Berarti harus sama-sama A gitu ya. Sedangkan di soal, itu berbeda ya. Di sini kan kalau kita buat soalnya, 4 log 9 dikurang 2 log 1/12. Di sini sama dengan ya. Maka pertama-tama adalah, di sini kan ada 4 log 9 ya. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 log, sedangkan 9 3 pangkat 2. Nah, begini ya. Sehingga 2 log 1/12 sama dengan. Nah, ingat sifat yang seperti ini ya. A berpangkat N log B berpangkat N akan sama dengan. Nah, di sini kalau pangkatnya sudah sama, maka dapat kita coret ya. Sehingga hasil akhirnya adalah A log B. Demikian juga yang ini, karena sudah sama di sini, maka yang ini dapat kita coret. Gitu. Sehingga di sini tinggallah 2 log 3. Gitu ya. Dikurang 2 log 1/12. Nah, di sini kan basisnya kan sudah sama ya, sehingga dapat kita buat menjadi seperti sifat yang di atas, yaitu 2 log 3 per 1/12. Gitu ya. Sama dengan. Berarti di sini jawabannya adalah 2 log. Di sini kita buat menjadi itu 36 ya.
Di sini 36 sama dengan. Nah, di sini sesuai dengan yang tersedia memang jawabannya tidak ada ya. Jawabannya tidak ada gitu. Memang di sini hasilnya tentu ada. Jadi kalau kita buat pendekatan ya. Ini kan katakanlah 2 log di sini 32 ya. 32 tambah sekian sekian gitu ya, 0, sekian sekian nah gitu ya. Nah, di sini tentu 5 ditambah ya, 5 dikali 2 log 2 ditambah 0, sekian sekian. Berarti di sini 5 ditambah sekian sekian gitu ya. Nah gitu. Tetapi memang jawabannya tentu ada untuk logaritma ini. Tapi kita berarti kita membuat pilihannya itu dengan E-nya. Karena memang di sini memang soalnya ya mau tidak mau jawabannya adalah E gitu. Walaupun jawabannya itu ada di sini sebenarnya yaitu 5, sekian sekian gitu ya. 5, sekian sekian gitu ya. Nah, berarti pilihannya berarti adalah sesuai dengan yang di sini kan A sampai D itu ada 2, 1 gitu. 1 dan 2 dan juga tidak ada. Berarti ya udah kita pilih tidak ada. Walaupun sebenarnya jawabannya ada di sini. Gitu ya. Kita masuk ke pembahasan soal yang ketiga. Yang ketiga ini 9 log 2 itu berada di antara apa gitu ya. Nah, untuk menjawab soal ini, ya kita bisa membuat seperti ini ya. Karena katakanlah basisnya adalah katakanlah seperti ini rumusnya ya. A log B sama dengan gitu ya, titik-titik gitu ya. Nah, di sini kalau A lebih besar dari B, tentu ini sudah hasilnya 0, sekian sekian gitu ya. Nah, tetapi di sini terlalu besar ya. Maka kita harus membuat numerusnya itu lebih besar gitu. Numerusnya lebih besar. Nah, bagaimana caranya kita membuat numerusnya lebih besar? Ya pertama-tama kita lakukan dulu seperti ini. Di sini kan 3 pangkat 2 ya. Log 2 gitu ya. Angkatlah sini 1, 2 pangkat 1. Berarti di sini 1 yaitu pangkat dari numerus dibagi dengan pangkat dari basis yaitu 2. Sehingga di sini 3 log 2. Nah, di sini kita buat kita pangkatkan ya. Katakanlah di sini itu 3 gitu ya. Kemudian log 2 di sini. Nah, kita buat pangkatnya. Di sini katakanlah 2, di sini 2 gitu ya. Kan itu sama ya. Sama seperti sifat yang di sini nih. Telah kita bahas sebelumnya di sini nih. Nah, di sini ya. Yang ini. Itu sama ya. Nah, di sini ya. Oke. Selanjutnya kita masuklah kemari. Nah, ini berarti kalau kita kerjakan ini ya. Itu kan sama dengan itu pangkatnya yang di sini itu kita buat jadi pembagi ya. Jadi pembagi sehingga kita buatlah ini kan menjadi 1 per gitu ya. Ini 1 per 2 dikali 2 gitu. Sehingga di sini 3 log 4 gitu ya. 3 log 4 gitu. Nah, sehingga kita dapatkanlah numerus yang lebih besar daripada basis gitu. Sehingga di sini kita buat menjadi 1/4 dikali 3 log. Nah, di sini kan kita ambil aja pendekatannya 4 itu supaya sama dengan basisnya yaitu 3 ya. Berarti di sini tambah 0, sekian sekian ya gitu ya. Nah, berarti di sini kita dapatkanlah 1/4 dikali 1 ditambah 0, sekian sekian. Sehingga kita dapatkanlah di sini yaitu 1/4 ya. 1/4 saja gitu ya. Tambah 0, sekian sekian. Nah, ini berarti 0,4 ini kan 0,25 ya. 0,25. Nah, gitu. Tetapi ini tentu lebih besar dari 0,25 ya. Tetapi ini sangat kecil sekali ini. Berarti ini pastilah tidak sampai 0,5 ini. Karena dia sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Di sini kan kita ambil kan itu kan 4. Di sini kan 4. Berarti di sini kan 3. Berarti kan sisa 1. Itu sangat kecil sekali itu ya. Nah, oleh karena itu pasti itu hanya dekat dengan 0,25 gitu. Tidak sampai 0,5. Nah, ini berarti tentulah hasilnya ini yaitu 5 log 9 ini 5 katakanlah di sini ini 9 log 2 ya. Berarti di sini 9 log 2 ini 2 ya.
log 2 ini sangat kecil. Berarti ini di antara 0 dengan 0,5 saja nih. Nah, kalau kita lihat di sini jawabannya, itu yang paling kecil itu adalah E gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah E. E di sini jawabannya ya. Karena dia sangat kecil. Memang dia di atas 0,25, tetapi dia 0,5 pun dia belum tentu nyampe gitu. Nah, itulah jawabannya adalah E ya. Oke, beginilah pembahasan soal kuis ya. Ada 3 soal itu ya. Kemudian kita masuk ke buku mandiri. Buku mandiri itu halaman 50 ya. Mulai dari halaman 50 itu masuk ke nomor 17. Kita ambil angka ganjil ya, 17. Nah, di sini nomor 17 ini soalnya seperti ini. Yaitu 3 berpangkat 9 log 5 sama dengan X. Maka ditanya nilai X. Itu berapa gitu ya. Oke. Tentu ini masih sifat logaritma ya. Nah, ini sudah pernah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya ya. Nah, di sini kalau ada katakanlah n berpangkat dengan logaritma, tapi logaritma ini basisnya juga n gitu ya. Maka log, katakanlah di sini a. Maka ini jawabannya juga adalah a gitu. Nah, ini persis dengan soal nomor 17 ini ya. Sehingga cara menjawabnya ini tidak terlalu sulit. Oleh karena itu, dan juga kalau kita memang buat lagi sifatnya, ya, di sini juga masih ada sifat, yaitu katakanlah di sini a berpangkat n log, katakanlah di sini b ya, maka ini jawabannya adalah seper n dikali a log b gitu ya. Nah, ini yang dua inilah yang kita gunakan untuk menjawab soal ini. Nah, pertama-tama kita masuk dulu bagian yang ini ya. Bagian yang ini dulu kita buat ya. Baru nanti yang di atasnya. Nah, oleh karena itu kita buat dulu soalnya lagi, itu 3 pangkat 9 log 5 sama dengan X gitu. Nah, di sini berarti 3 berpangkat 3 berpangkat 2 log 5 sama dengan X gitu ya. Nah, di sini kita buat kemudian di sini ya. Nah, di sini dapat kita sebenarnya supaya cara G itu menjawab soal ini, ternyata kita dapatkan seperti ini. Nah, kalau ada di sini A berpangkat N log B berpangkat M, itu lebih baik kita gunakan seperti ini. A log B M per N gitu ya. Lebih bagus seperti itu ternyata daripada yang ini gitu ya. Daripada yang itu. Nah, oleh karena itu kita langsung aja gunakan yang terakhir ini ya. Ini 3 pangkat di sini 3 log 5 karena di sini 2 berarti di sini 5 pangkat setengah jadinya ya dibalik ya sama dengan X. Nah, di sini kan sudah sama ya. Kan kita masuk ke sini nih. Ke sini ya. Nah, begitu ya. Nah, oleh karena itu karena sudah sama, otomatis ini sudah bisa kita coret ya. Sehingga nilai X-nya kita dapatkan lah. Nah, di sini berarti X sama dengan 5 pangkat setengah. Nah, di sini setengah ini dapat kita ubah menjadi akar. Akar 5 ya jawabannya ya. Nah, kalau di sini kita perhatikan nomor 17 ini yaitu jawabannya adalah D. Berarti sini adalah D ya. D. Oke, begitulah ya cara menjawab soal nomor 17 ini. Kemudian kita masuk ke nomor 19 ya. 19. Nah, di sini 3 log 54 ditambah 3 log 2 kemudian dikurang 3 log 4 sama dengan ini ya. Nah, yang ini tinggal saja kita buat logaritma penjumlahan dengan logaritma selisih ya. Itu kalau kita buat rumusnya seperti ini nih. A log kalau di sini tambah di sini kurang berarti di sini ini kita ubah dulu ya. Nah, di sini B gitu. Tambah negatif
A log C akan sama dengan A log di sini kali ya. Tapi ini nggak bisa ya, tambah saja kita gunakan ya. Berarti di sini BC, kemudian kalau A log B dibagi, dikurang maksudnya, di sini A log C, maka di sini A log, di sini B per C. Nah, inilah cara menjawab soal ini ya. Begitu. Berarti inilah yang kita gunakan untuk menjawab nomor 19 ini. Jadi di sini ada dua bagian rumusnya ya. Sehingga kita jawab menjadi seperti ini. Itu 3 log, langsung aja ya, 54 dikali 2 per 4. Ini sama dengan gitu ya. Berarti 3 log. Gitu nih. Nah, kita bagi di sini. Di sini sisa 2 ya. Nah, kita bagi. Di sini berarti di sini adalah 27 ya. Nah, berarti di sini 27. Nah, di sini 27 sisanya ya gitu ya. Oke. Berarti 37 ini kan kita buat menjadi bilangan berpangkat yang sama dengan bilangan pokok dari basisnya. Berarti di sini 3 log 3 berpangkat 3 gitu. Nah, berarti jawabannya adalah 3. Gitu ya. Di sini adalah 3 jawabannya. Nah, inilah jawabannya ya untuk soal ini. Kalau kita perhatikan jawabannya di nomor 19 ini, berarti di sini adalah A jawabannya. A ya. Oke, begitulah ya cara menjawab nomor 19 ini. Kemudian kita masuk nomor 21 di sini juga sama ya. Bentuknya dengan soal yang lain ya. 23 juga sama. Coba kita masuk ke nomor 25 saja ya. Nomor 25. Jadi kita lompat saja. Terus di sini log X pangkat 3 ditambah log 1 per X gitu. Kemudian dikurang 2 log X gitu ya. Sama dengan. Nah, di sini ingat ya, kalau ada sebuah logaritma tapi tidak ada ditulis basisnya, itu berarti 10. Contoh seperti ini, katakanlah log X. Ini sama dengan 10 log X gitu ya. Jadi jika tidak ada basisnya di logaritma itu, berarti dia adalah 10 gitu. Nah, oleh karena itu di sini kita gunakan juga rumus penjumlahan dan selisih ya. Berarti di sini log, di sini kita buat X pangkat 3 dikali 1 per X gitu ya, dibagi. Nah, di sini untuk 2 log X ini, itu sama dengan seperti ini. Katakanlah 2 log X sama dengan log X berpangkat 2 gitu ya. Nah, kita ambilkan bagian yang ini ya. Berarti di sini dibagi X pangkat 2 gitu ya. Nah, begitulah. Kemudian di sini kita dapatkan, kita bagi dulu pertama-tama ya. Kita bagi dulu pertama-tama. Ini dibagi dengan ini, sisa 2 ya. Nah, tetapi ternyata di bawahnya kan juga X pangkat 2 ya. Berarti ini juga habis gitu ya. Berarti ini logaritma 1 gitu ya. Berarti di sini sama dengan logaritma 1. Nah, logaritma 1 itu kan itu setiap log 1 asal basisnya itu bukan 1 dan lebih besar dari 0, itu berarti hasilnya adalah 0 gitu. Berarti sini adalah 0. Dari mana dapat logaritma 1 itu jadi 0? Gini ya. 1 sama dengan, ini kan basisnya kan 10 ya, berarti 10 log 1 kan 10 pangkat 0 ya. Berarti dia kan di sini sudah sama ya. Berarti hasilnya adalah 0 gitu. Nah, begitu ya caranya. Nah, kalau kita lihat di sini, nomor 25 itu adalah C jawabannya ya. C. Begitulah ya cara menjawab soal seperti ini. Tidak terlalu susah ya. Nah, kita masuk ke nomor 27 ya. Nomor 27. Nah, nomor 27 ini 3 log, basisnya ini 3 semua ya. 3 log 2 tambah 2 kali 3 log 3 dikurang 3 log 24 sama dengan, nah di sini ya,
Nah, di sini sudah dapat kita cari hasilnya yang sebelah sini ya, yang tengah-tengah maksudnya ya. Di sini dapat kita coret, itu kan menjadi 2 ya. Sehingga di sini kita buat saja langsung di sini 2 gitu, ditambah gitu ya. Kemudian sisanya gitu ya. Sisanya itu kan 3 log 2 gitu ya. Dikurang 3 log 24 gitu ya. Berarti sini 2 ditambah. Nah, di sini kita buat dulu seperti ini. 3 log 2 berpangkat 3 gitu. Di sini 3 log 24 gitu ya. Sehingga di sini 2 ditambah 3 log. Nah, di sini kan 2 pangkat 3 kan itu 8 ya. Berarti sini 8 dibagi dengan 24 gitu ya. 4. Sehingga kita dapatkanlah 2 ditambah. Nah, di sini kan 8 per 24 sama-sama dibagi 8 kan itu kan 3 ya. Berarti kan ada di sini per, berarti sepertiga. Berarti di sini 3 log 1 per 3 gitu ya. Maka di sini 2 ditambah 3 log 3 pangkat negatif 1 ya. Nah, di sini kan sudah habis ya. Sehingga jadilah negatif 1. Berarti sini 2 dikurang 1 sama dengan 1 jawabannya ya. Nah, kalau kita perhatikan jawabannya di sini adalah 1. Berarti C ya. C di sini. Nah, beginilah cara menjawabnya ya. Nah, sudah kita jawab cukup banyak ya. Kita lanjutkan soal berikutnya ya. Kita masuk ke nomor 29. Soalnya begini. 9 log 27 ditambah 25 log akar 5. Kemudian dikurang 0,5 log 2 sama dengan gitu ya, berapa ya? Nah, di sini kalau kita perhatikan itu antara logaritma yang satu dengan yang lain itu berbeda ya basisnya. Tetapi walaupun beda basisnya, di sini untuk per logaritmanya itu basis dengan numerusnya itu bilangan pokoknya sama. Nah, jadi cara menjawabnya begini ya. Kita mulai dari yang pertama ini. 9 log 27 itu kan kalau 9-nya kan 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2. Kemudian 27 kan 3 pangkat 3 gitu. Nah, kemudian 25 ini kan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 log. Sedangkan akar 5 kan 5 pangkat setengah. Gitu ya, dikurang. Nah, 0,5 ini kan setengah ya. Setengah log 2 gitu ya. Sama dengan. Nah, di sini sudah dapat kita bagi ya. Nah, sudah sama antara numerus dengan basis, sehingga kita buatlah pangkat dari numerus yaitu 3, kemudian dibagi oleh pangkat dari basisnya yaitu 2. Demikian juga yang satunya lagi. Berarti di sini 1 per 2 dibagi 2 gitu. Kemudian di sini dikurang, di sini kan setengah ini kan 2 pangkat negatif 1 ya. Sedangkan 2 itu kan 2 pangkat 1 gitu. Nah, ini dapatlah kita buat menjadi 3 per 2 ditambah 1 per 4. Dikurang, buka kurung ya. Nah, di sini kan kita buat lagi pangkat dari numerus itu 1, sedangkan pangkat dari basis itu negatif 1 gitu. Nah, di sini, jadi di sini supaya sama bilangan pokoknya, maksudnya penyebutnya sama, tentu yang 3 per 2 kita kali 2 ya. Di sini 3 kali 2 ditambah 1, di sini per 4 ya. Gitu. Sedangkan di sini 1 ya. Berarti di sini untuk 6 tambah 1 itu jadi 7 ya, 7 per 4 ditambah 1 gitu ya. Nah, begitu. Oke, berarti ini hasilnya adalah 7 ditambah 4, 11. Berarti 11 per 4. Coba kita cek jawabannya. Jawabannya seperti apa ya? Nomor 29 ini. Oh, nomor 29 ini itu jawabannya itu desimal ya. Berarti yang ini jangan kita pakai gitu. Nah, sebaiknya kita gunakan seperti ini. Itu 4 dikali 1 pembilangnya 3 ditambah 1. Jadi oleh karena itu ini adalah 1 tambah 1 jadi 2. Berarti 2, 3 per 4. Nah, di sini kalau kita buat menjadi bilangan desimal, maka di sini 2,
Nah, di sini 3/4 kan 75 ya, berarti 2,75. Itu jawabannya adalah 2,75. Nah, kita perhatikan jawabannya yang di pilihan gandanya, itu D jawabannya ya. D. Nah, beginilah menjawab soal seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan soalnya, jadi walaupun bilangan pokoknya atau basisnya itu berbeda, kita cek lagi numerusnya. Jadi pada logaritma yang satu, antara basis dengan numerus itu diharapkan itu sama, gitu ya. Tapi kalau dia berbeda basisnya, otomatis dengan logaritma yang lain akan sama gitu basisnya ya. Jadi gitu sepertinya ya. Kita masuk nomor 31 ya. 31 soalnya begini. Log 24 ditambah dikurang di sini. Dikurang ya. Dikurang log 2 akar 3 ditambah 2 log 1/9 ditambah log 2/4 ya. Nah, di sini ya 1/4. Di sini hasilnya itu kalau kita lihat pilihan gandanya di halaman 50 ini itu logaritma dengan bilangan numerus itu berpangkat pecahan ya. Oke. Jadi untuk menjawab soal ini langsung aja kita ubah dulu yang lainnya ini yang belum baku ya. Kalau log 24 sudah baku ya. Ini log 24 gitu ya. Ini sudah baku. Nah, di sini log ini kan kalau kita perhatikan kan 2 akar 3 ya. Berarti di sini 2 dikali 3 pangkat setengah gitu ya. Tambah di sini juga kita ubah menjadi di sini kan 9 kan 3 pangkat negatif 2 ya. Berarti 3 pangkat negatif 2. Tapi di sini kan ada duanya gitu ya. Ada duanya. Di sini kita kali dengan 2 gitu ya. Kita kali dengan 2 gitu. Ditambah log. Nah, ini 2/4 ini berarti 4 dikali 2 8 tambah 1 9. Berarti 9/2 gitu. 9/4 maksudnya ya. Bukan 9/2 tapi 9/4. Sama dengan. Nah, di sini sudah kita bisa bagikan ya. Bagikan kalau dia negatif, kemudian dikalikan kalau dia positif. Berarti sini log kurung. Di sini kita buat langsung seperti ini ya. Nah, begitu. Di sini berarti 24. Sini 24. Kemudian di sini kan 2 kali 3 pangkat setengah ya, berarti karena dia negatif logaritmanya, berarti dia di bawah ya, menjadi penyebut. Itu 2 dikali 3 pangkat setengah gitu ya. Kemudian di sini ini 3 pangkat 2 negatif 2 kali ini kali 2 berarti negatif 4 ya. 4 di sini. Kemudian juga di sini kita menjadi 9/4 gitu ya. Sama dengan. Nah, di sini kan logaritmanya ini logaritma eksponen jadinya ya. Nah, kita tidak boleh ketinggalan eksponen ya. Nah, sini log buka kurung. Nah, di sini kita buat dulu karena di sini ada pangkatnya yang negatif, ada yang pecahan, berarti kita ubah dulu gitu. Nah, juga 24 ini kita ubah dulu menjadi bilangan yang 3 dengan 2 gitu. Kalau 24 ini kan 8 kali 3 ya. Berarti sini 8 dikali 3. Kemudian di sini 9 gitu ya. Jadi kita buat kalau dia pecah. Ini kan pecahan. Berarti pembilangnya kita gabungkan dengan pembilang, kemudian kita gabungkan dengan penyebut gitu. Berarti sini 3 pangkat negatif 4 kan itu kan jadi karena pangkatnya negatif berarti menjadi penyebut supaya positif pangkatnya gitu. Sini 2 dikali 3 pangkat setengah dikali 3 pangkat 4 gitu jadinya ya. Kemudian ini kan 9/4. 4-nya kan itu jadi penyebut, berarti sini 4 gitu ya. Nah, di sini kalau ada yang dapat kita bagi tentu kita bagi saja ya. Nah, di sini itu dapat kita bagi di sini. Nah, di sini 2 ya. Nah, otomatis yang di sini juga dapat kita bagi ya gitu. Nah, kemudian yang ini ya. Ini kan kalau kita ubah ini kan 3 pangkat 3 jadinya ya, 3 pangkat 3 ya gitu. Nah, yang ini dapat kita bagi juga. Ini ya. Nah, di sini sisa 1 gitu. Nah, oleh karena itu kita dapat menghasilkan jawabannya ya. Nah, di sini yang di atasnya semuanya sudah habis ya.
Sehingga tinggallah yang di bawahnya kan. Itu di sini 3 pangkat 1/2 ditambah 1 kan. Gitu ya. Nah, disinilah kita dapatkan logaritmanya ya. Sementara kalau kita perhatikan di sini, di hasil pilihan gandanya, itu tidak ada logaritma yang numerusnya pecahan. Berarti dia kita taruh ke atas ya. Di sini 3. Di sini kan 1/2 ditambah 1 otomatis 3/2 ya. Tapi karena dia jadi ke atas, maka dia pangkat negatif 3/2 gitu ya. Berarti sini negatif 3/2 lah jawabannya ya. Nah, berarti kita perhatikan dulu. Di pilihan gandanya ini ada nggak logaritma negatif 3/2? Itu B jawabannya ya. Ini adalah B gitu. Nah, inilah cara menjawab soal ini ya.